A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya merangkap salat tarawih Masjid Atlas rahimahullah. Mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat tarawih pada kesempatan malam hari dilaksanakan, seperti biasa izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk imam malam ini yang terhormat Bapak Ustadz Ian Sofian, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memimpin sholat Isya berjamaah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan memimpin sholat tarawih berjamaah. Kemudian untuk khatib malam ini yang terhormat Bapak Ustadz Asep Junaidi, yang alhamdulillah beliau juga sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk pemateri untuk subuh nanti subuh yang terhormat Bapak Ustadz Adi Nugraha. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja selalu kami ingatkan untuk ketertiban dan kekhusyuan ibadah sholat tarawih yang akan kita laksanakan. Mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adikku sekalian, dimohon ketika sholat tarawih sedang berlangsung untuk tidak berisik, tidak bercanda, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Yang berikutnya para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk kenceleng tadi malam terkumpul sebesar Rp150.000. Untuk selanjutnya kenceleng harap diedarkan ke sapi. Jazakumullah khairan katsiran. Diucapkan para jamaah sekalian yang sudah menginfakkan, menyedekahkan sebagian rezekinya melalui DKM Atlas ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran para donatur, para jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pengadaan takjil atau iftar berbuka bersama di Masjid Atlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usahanya dan Allah Subhanahu wa taala semoga melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya para jamaah sekalian, perlu kami sampaikan DKM Atlas telah menerima dan menyalurkan titipan zakat fitrah, infak, sedekah, fidyah dan lain-lain, tentunya bagi para jamaah sekalian yang ingin menunaikan zakat fitrah, infak, sedekah fidyahnya, silakan bisa langsung datang ke pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas pada pukul 08.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Adapun untuk besaran zakat fitrah untuk Kota Bandung, untuk beras 2,5 kg atau setara dengan 3, liter. Kemudian kalau dikonversi ke rupiah sebesar Rp40.000 per jiwa atau per orang. Adapun untuk besaran fidyah sebesar Rp45.000 per hari atau menyesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh para jamaah sekalian. Yang berikutnya para jamaah sekalian, kami informasikan juga DKM Atlas insya Allah akan menyelenggarakan program santunan untuk duafa. Tentu saja bagi para jamaah sekalian atau para donatur sekalian yang ingin berpartisipasi dalam program acara tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Adapun para jamaah sekalian, untuk program santunan muafa telah terkumpul sebesar Rp9.850.000.
Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya para jamaah sekalian, tentu saja di selama bulan Ramadan ini DKM Atlas menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, di antaranya untuk pada subuh, untuk pada duhur, dan untuk pada asar. Kemudian tadarus untuk bapak-bapak, tadarus untuk ibu-ibu, kemudian tausiah menjelang berbuka, dan insya Allah DKM Atlas juga akan menyelenggarakan program iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang dilanjutkan dengan acara sahur bersama. Untuk itu bagi para jamaah sekalian yang ingin bergabung dalam program tersebut, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Yang terakhir para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jemaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jemaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan dan kesulitannya. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jemaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwatul iman, di mana-mana pada malam ini setiap masjid dianjurkan oleh panitia khotib membahas masalah nuzul Quran, dan juga panitia penyelenggara sholat taraweh di masjid menganjurkan kepada para imam untuk membacakan surat Al-Qadar. Inilah kaitan antara nuzul Quran dengan surat Al-Qadar. Iman yang berbahagia, pada peristiwa yang sangat sejarah, di mana-mana, di belahan manapun, negara manapun pasti akan diperingati. Kenapa diperingati? Karena ada suatu peristiwa yang sangat besar, yang ada hikmahnya, ada pelajarannya. Begitu pun umat Islam, ketika turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, maka supaya umat Islam tahu bahwa malam ini 15 abad yang lalu telah turun kitab suci sebagai way of life orang Islam, sebagai Buddha, sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda kita yang hak yang batin. Kapan dibukanya? Tepatnya para ulama secara jumhurnya pada tanggal 17 Ramadan.
di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudan linas sebagai petunjuk, wa bainatin minal Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Untuk iman, tanggal 17 ini kalau kita telah teliti analisa memang luar biasa. Bukan hanya diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17, kita sehari-hari sholat 5 waktu berapa rakaat? Jumlahnya 17. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah, dimenangkan Islam tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Begitupun bagi bangsa Indonesia menjadi keramat tanggal berapa? 17 Agustus. Bagi pemuda-pemudi sangat riang gembira. Kenapa? Saat itu pemerintah daerah atau Diskapil mengeluarkan KTP, bisa membuat SIM dan lain sebagainya. Itulah 17. Hadirin, para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama turun surat yaitu surat Al-Alaq di Gua Hiro. Pada saat itu 40 tahun usianya. Di Gua Hiro surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra, bacalah. Untuk perjuangan pertama-tama bukan dibuatkan pasar ekonomi, bukan benteng pertahanan karena belum siap, tapi bacalah, artinya belajarlah, telahlah, telitilah, analisa masyarakat sekitar. Kalau dengan baca, insya Allah para orang, keluarga, bangsa akan maju. Bacalah. Kita kadang-kadang tahu ayat pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq. Itu selama turun Al-Quran ini selama 22 tahun 22 hari, dibulatkan menjadi 23 tahun. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai Anas yang sering kita baca, kita lihat Al-Quran ini. Cuman kapan terakhir ayat turun kepada Bani Rasulullah? Ini yang menjadi persoalan. Kalau turunnya pertama, tahu Al-Alaq di Gua Hiro. Kapan ayat terakhir turun kepada Bani Rasulullah? Ada yang mengatakan ayat yang berbunyi Al-Yawma Akmaltu. Nah, itu turunnya di Haji Wada. Tetapi setelah itu turun lagi sebelum Rasul meninggal, maka kata pak ulama turun surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yauman turja'una bihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Itulah ayat terakhir diterima oleh bagi Rasul sebelum meninggal. Hadirin, para ulama mengatakan bahwa malam ini adalah malam Nuzul Quran, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, banyak barokah. Yang ketiga, bumi ini sangat sesak dengan turunnya para malaikat. Tidak terhitung. Cuma kita memang beda dimensi, tidak kelihatan. Berbagai urusan. Para ulama mengatakan istilah pada malam itu yang pertama dengan banyak
sholat malam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, dengan sedekah. Yang keempat adalah banyak berdoa. Hadirin, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berkenan. Mohon maaf apabila kurang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.